Timothy Ray Brown, orang pertama yang diketahui sembuh dari HIV ketika ia menjalani jenis transplantasi sumsum tulang yang unik, meninggal di California setelah kambuh karena kanker. Brown lahir pada 11 Maret 1966, dikenal sebagai pasien Berlin setelah HIV-nya dibersihkan dengan pengobatan pada 2007. Tim Hofgen dalam sebuah unggahan di Facebook mengatakan, rekannya Timothy Ray Brown adalah pahlawan dan orang termanis di dunia. Ia menulis, dengan sangat sedih saya mengumumkan bahwa Timothy meninggal. Sore ini dikelilingi oleh saya dan teman-teman setelah pertempuran 5 bulan dengan leukemia. Kasus orang Amerika itu mempesona dan mengilhami satu generasi dokter HIV serta pasien yang terinfeksi virus penyebab AIDS karena menawarkan secercah harapan bahwa suatu hari akan ditemukan obat yang pada akhirnya mengakhiri pandemi AIDS. Brown didiagnosis HIV pada 1995 ketika tinggal di ibu kota Jerman. Pada tahun 2006, juga didiagnosis dengan jenis kanker darah yang dikenal sebagai leukemia mieloid akut. Sharon Lewin, presiden terpilih IAS dan spesialis HIV di Doherty Institute Australia mengatakan bahwa Brown adalah seorang pejuang dan pendukung untuk menjaga pengobatan HIV dalam agenda. Timothy was really an inspiration to many people, not just for his story, but the way he became a major advocate for HIV cure research. He gave endless amounts of his time to talk at conferences, to meet people living with HIV. He knew how much hope and inspiration that gave people. And yet he was always so modest and, tirelessly worked for the cause. So he'll be greatly missed by many people. Sementara Brown tetap bersih dari HIV selama lebih dari 1 dekade setelah dirawat. Ia menderita penyakit leukemia yang kambuh dalam setahun terakhir. Dokternya mengatakan kanker darah telah menyebar ke tulang belakang dan otaknya, dan dia baru-baru ini dirawat di rumah sakit di kota asalnya di Palm Springs, California. Bagi Hutter, dokter Jerman yang merawatnya di tahun 2007, kasus Brown adalah tembakan dalam kegelapan. Perawatan melibatkan penghancuran sistem kekebalan Brown dan transplantasi sel induk dengan mutasi gen yang disebut CCR5 yang melawan HIV. Hanya sebagian kecil orang, kebanyakan dari mereka keturunan Eropa Utara, memiliki mutasi CCR5 yang membuat mereka kebal terhadap virus penyebab AIDS. Hal ini dan faktor lainnya membuat perawatan Brown menjadi mahal, kompleks, dan sangat berisiko. Kebanyakan ahli mengatakan itu tidak akan pernah bisa menjadi cara untuk menyembuhkan semua pasien HIV, karena banyak dari mereka akan mengambil risiko kematian dari prosedur itu sendiri. Timothy's story has given great hope to people all around the world, pretty much over the last decade. He was definitely cured. He's been off treatment. He was off treatment for over 10 years and no HIV could be found in his body. A second very similar case was reported last year, Adam Castillejo in London, and Adam is now off treatment for 3 years. Timothy had been off treatment for over 10 years. So it has been repeated, so it's not a one-off. We think we understand why, and that's probably related to his new bone marrow or his new blood being resistant to HIV. And what people around the world are now trying to do is mimic this without a transplant, using gene therapy or gene scissors to remove the receptor that HIV needs, and using other sorts of strategies that have been inspired by Timothy Brown. Pasien HIV kedua, Adam Castillejo, yang dikenal sebagai pasien London, sampai ia mengungkapkan identitasnya tahun ini, juga diperkirakan dalam keadaan remisi dari HIV setelah menjalani transplantasi pada tahun 2016 serupa dengan yang dilakukan Brown. About 1% of Caucasians lack the receptor that HIV needs to enter the body. And so Timothy needed a bone marrow transplant for the treatment of his blood cancer. Now, bone marrow transplants are very dangerous. They have a high mortality rate. So there's no way you could use this treatment in people without blood cancer. But what it taught us was that a cure is possible if you can make
all your cells resistant to HIV, as was done through a bone marrow transplant. So this isn't something that could be done to other people who otherwise are living with HIV and just taking tablets every day. Lebih dari 37 juta orang di seluruh dunia saat ini terinfeksi HIV, dan pandemi AIDS telah membunuh sekitar 35 juta orang sejak dimulai pada 1980-an. Kemajuan medis selama 3 dekade terakhir telah mengarah pada pengembangan kombinasi obat yang dikenal sebagai terapi antiretroviral yang dapat mengendalikan virus, memungkinkan banyak orang HIV positif untuk hidup dengan virus selama bertahun-tahun. Dari California, Amerika Serikat, kontributor Nusantara TV melaporkan.